Terus dia menghampiri, terus si perempuan itu duduk di depan si Parian. Dia itu bertanya, ada keperluan apa? Terus si Parian menjawab, saya datang ke sini, saya ini mau kaya. Terus si perempuan itu balik bertanya, kamu udah siap? Ada resiko yang harus kamu jalani. Siap, kata si Parian. Kamu harus nikahin saya. Yang kedua kalinya, dan saya masih ditemani oleh Mas Adi. Tahan nggak ganggu, saha. Terus Bu Eda menyapa saya, Mur. Apa kamu tidak dikasih tahu sama Suara yang di sebelah kanan itu hilang. bentuk seperti itu? Hadir ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bro, channel Panceg. Pada hari ini saya akan menceritakan kisah dari teman saya. Dia itu pernah melakukan pesugihan kawin dengan onom. Jadi onom itu sejenis jin, tapi dia itu bisa berbaur dengan manusia. Jadi dia itu bisa seperti manusia lah, gimana bisa ikut riung, ikut kemana seperti manusia aja gitu ya. Teman saya ini beralamat dari Kabupaten Sumedang. Jadi ceritanya begini ya. Teman saya itu yang bernama Rian, dia itu punya perusahaan kecil-kecilan pabrik kerupuk. Tetapi setelah hampir 3 kali dia buka pabrik kerupuk itu, dia itu jadi selalu bangkrut. Tetapi dia tidak patah semangat, dia buka lagi. Di suatu hari dia itu berpikir gimana caranya supaya jualan kerupuknya itu laku, dan dia itu niatnya mau kaya gitu. Terus dia itu mencari informasi ke teman-temannya. Di suatu hari dia bertemu dengan saudaranya, ya bukan teman saudaranya. Dia itu menceritakan perjalanan pabrik kerupuknya itu selalu gagal. Terus si saudaranya itu menyarankan atau memberitahu ke si Parian ini, gimana kalau jualan kerupuknya itu sambil sugihan. Kalau kamu berniat
saya akan antar ke daerah Jawa Timur. Di sana ada pesugihan, tetapi pesugihannya itu kamu itu harus nikah dengan salah satu jenis jin yang bernama Ono. Terus si Kang Rian ini mungkin udah mau cobalah gimana rasanya melaksanakan pesugihan itu. Di suatu hari dia itu diantar sama saudaranya pergi ke Jawa Timur tersebut. Setelah sampai di Jawa Timur, terus dia itu pergi ke satu perkampungan untuk menemui salah satu kuncen atau juru kunci untuk menuju pesugihan tersebut. Setelah sampai di sana, si saudaranya dia tuh pulang karena kata si Pak Kuncen, pesugihan ini tidak bisa langsung perlu waktu sehari, 2 hari atau 3 hari, karena ada salah satu syarat atau kita itu harus kalau ininya tapak ya di sana itu ada tempat seperti gua. Saudaranya pulang, si Parian tetap di sana. Esoknya si Parian itu diantarlah sama si juru kunci ke tempat tersebut. Setelah sampai di tempat tersebut, di sana itu ada gua. Terus si Parian itu suruh semedi di sana. Kamu jangan dulu pulang sebelum kamu bertemu dengan calon istri kamu dari sejenis jin. Terus si Parian itu nurut ya, dan mungkin dia itu udah bulat karena usaha kerupuknya itu mengalami bangkrut terus. Setelah sehari dia melakukan semedi di sana, tidak ada apa-apa. Kedua harinya pas dia lagi semedi di dalam gua itu ya, gua tiba-tiba ada rombongan kelabang sama kalajengking itu, yaitu menghampiri si Kang Rian itu. Tetapi si Kang Rian tidak lari karena dia udah pasrah mau gimana, yang penting dia itu harus bertemu dengan onom tersebut. Kalajengking sama kelabang itu istilahnya ada yang masuk ke kaki, ada yang pokoknya mah itu mungkin itu salah satu godaan. Kalau kuat terus, kalau tidak kuat ya mungkin gagal. Setelah sekian lama, mungkin ada 3 jam, kelabang sama kalajengking itu tiba-tiba hilang. Setelah hilang, tiba-tiba datang lagi seekor ular. Jadi itu ular itu aneh ya. Jadi si ular itu ada kepala, tapi tidak ada ekor. Diam di depannya si Parian. Si Parian itu udah gimana karena takut ular itu mungkin matuk ya ke si Parian. Tetapi si Parian itu pejamkan mata, terus dia pejamkan mata sampai pas dia buka matanya, si ular itu sudah nggak ada. Setelah itu sampailah sama subuh, sudah tidak ada apa-apa lagi.
Hari ketiganya sekitar pukul 10 malam lah, 10 malam tiba-tiba ada suara yang berjalan menghampiri si Parian. Tapi dia itu kayak sejenis manusia ya, karena sejenis manusia. Tapi dia itu seorang perempuan dengan wajahnya itu, kalau dibilang gimana ya, jadi wajahnya itu kan kalau menurut cerita-cerita pesugihan-pesugihan itu suka menyerupai itu wanita cantik kan ya, cantik. Kalau ini mah sebaliknya, kalau kata teman saya itu sampai menceritakan sambil tertawa, itu payudaranya itu sampai segini gitu, payudaranya itu. Tapi dia itu mungkin ini yang disebut orang ini. Terus dia menghampiri, terus si perempuan itu duduk di depan si Parian. Dia itu bertanya, ada keperluan apa? Terus si Parian menjawab, saya datang ke sini, saya ini mau kaya. Terus si perempuan itu balik bertanya, kamu udah siap? Ada resiko yang harus kamu jalani. Siap, kata si Parian. Kamu harus nikahin saya, kata si perempuan itu. Pertamanya itu si Parian itu mungkin ya melihat bentuk wanitanya seperti begitu, dia itu setengah karena dia itu membayangkannya itu jauh, kalau udah menikah kan pasti harus tidur. Masa saya harus tidur sama wanita dengan bentuk begini? Terus si Parian itu terus nggak bicara ya, terus dia itu mungkin membayangkan sampai si perempuan itu bertanya, kamu siap enggak? Kalau siap jawab, kalau tidak siap ya kamu udah pulang. Tetapi ujung-ujung si Parian itu ya saya mau coba, biarpun bentuknya seperti begini, biarinlah. Nah, terus si Parian itu bilang sanggup. Setelah sanggup, si perempuan itu dengan bentuk seperti itu, dia itu tersenyum. Setelah tersenyum, kata si perempuan itu, kamu setelah dari sini pergi ke rumah juru kunci, karena nanti kita akan dinikahkan sama juru kunci tersebut. Besok harinya si Parian pulang ke rumah si juru kunci. Dia menceritakan kejadian-kejadian yang telah terjadi selama dia semedi di gua tersebut. Kata si juru kunci, ya berarti kamu lulus. Sekarang saya akan kawinkan dengan onom tersebut. Ayo, terus masuk ke kamar si Pak Kuncen. Terus si Pak Kuncen mengadakan ritual ya, mungkin ada ritual. Tiba-tiba si wanita yang dengan berbentuk seperti itu hadir, ada. Maka dari itu, karena sudah hadir, terus si Parian itu ditikahkanlah sama perempuan tersebut. Setelah itu si perempuan tersebut menghilang, terus si Parian
karena mungkin udah lulus ya, udah sah menjadi suaminya Onom tersebut. Dia setelah disuruh pulang sama juru kunci, terus dia pulang. Jadi setelah di rumah, dia itu bilang sama istrinya bahwa saya itu udah melakukan pesugihan nikah sama Ono. Ya, si istrinya itu istrinya itu istri ketiga ya, karena Parian itu udah nikahnya 3 kali, dia cerai-cerai dulu. Sekarang dengan istri yang ketiga. Terus si Parian menyiapkan salah satu kamar khusus, karena setiap malam Jumat itu si Onom itu akan datang ke rumahnya si Parian. Sempatnya cerita, sudah seminggu dari sana, pas malam Jumat datanglah si Onom itu ke si Onom itu ke rumahnya Parian. Tetapi istrinya itu udah mengerti mungkin itulah salah satu syarat yang harus dilakukan untuk menuju kaya. Dengan berjalannya waktu, terus saya bertanya ke teman saya itu, ke Sirian, kamu itu dapat harta atau uangnya dari mana? Jadi selama jualan pabrik kerupuk itu muncullah keanehan. Jadi banyak yang pesan kerupuk itu sampai kewalahan gitu. Tetapi yang pesan itu orang-orangnya itu tidak kenal. Ada yang pesan kerupuk dari Surabaya, dari Jakarta, dia itu menceritakan dari Bandung, tetapi membeli kerupuknya itu banyak, itu dengan porsi yang banyak. Terus ada lagi keanehannya itu gini, jadi si Onom itu memberikan hartanya mungkin ya. Jadi di suatu hari ada salah satu perusahaan dengan data lengkap, semua lengkap, tempatnya, alamatnya, pokoknya lengkap. Dia itu mengirim aci 1 truk. Padahal Sirian itu tidak pesan aci, tetapi ujung-ujung datang aci, ini aci buat kamu, ini dari perusahaan ini, kata si pengirim aci. Jadi dikirim aci enggak tanggung-tanggung itu 1 truk ya. Si Rian itu bengong lah, kenapa ya ada yang ngirim aci, padahal dia itu tidak pesen aci kemana-mana gitu. Tapi anehnya itu alamatnya itu jelas, di sana ada alamatnya. Pas 3 hari setelah pengiriman, Sirian itu mungkin penasaran ya, ingin ngecek perusahaan yang telah mengirim aci. Terus dia mengecek ke daerah Bandung. Di daerah Bandung, dia itu masuk perkampungan dengan alamat tersebut. Dia itu menanyakan kepada warga di sana, di sini ada pabrik aci enggak? Tetapi kata warga di situ itu, di sini mah nggak ada pabrik aci. Bengonglah si Parian itu. Tapi Pak, ini alamatnya tertera di sini, RT, RW sama kampung. Iya, kata orang di sana itu, di sini mah tidak ada pabrik aci. Ingatlah, si Parian itu, oh mungkin ini kiriman dari
onom tersebut. Ya dia itu tidak terlalu mempersalahkan, dia pulang. Tetapi yang dirasakan sama si Parian itu setelah melakukan perkawinan dengan onom tersebut, dia itu sangat tersiksa. Dia itu sangat tersiksa itu, dia kemana-mana sehari-hari tidak bisa pakai baju karena cuaca sama hawa auranya itu terus panas, sampai ke setiap hari itu si Parian itu berkeringat sampai sehari-harinya mau pagi, siang, sore, malam dia itu tidak bisa pakai baju karena di sekeliling rumahnya itu panas, jadi terus panas. Terus keanehan yang kedua itu dia itu pernah mengambil minyak tanah ke daerah Cicalengka, 1 drum itu waktu itu, karena mungkin perusahaan kerupuk itu udah melesat. Setelah ngambil, setelah 3 hari pengiriman, dia itu berniat untuk membayar ke toko minyak kelapa tersebut. Tetapi pas dia mendatangi si tukang minyak goreng tersebut, dia kaget lagi karena kata si tukang minyak goreng itu, kamu itu udah bayar. Ini buktinya dengan bukti bon. Kaget lagi lah si Kang Rian itu kaget. Tetapi dia itu sadar, mungkin istrinya itu onom itu mungkin dia yang bayar, dengan kan si onom itu bisa seperti manusia, kelakuannya seperti manusia. Terus sampai setelah 3 bulan pabrik kerupuknya itu pesanan banyak, sampai kalau istilahnya itu dia itu tidak bisa, kalau ada yang pesan itu nggak bisa memenuhi pesanan-pesanan karena terlalu banyak pesanan. Tetapi semakin hari si Parian itu merasa tersiksa karena dia itu harus tidur sama perempuan dengan bentuk yang begitulah, mungkin jelek. Dia itu tersiksa, terus dia itu tidak bisa pakai pakaian, terus-terusan berkeringat, pokoknya panas, terus panas. Dia itu sangat tersiksa lah, sampai dia itu mengeluhnya, saya ini udah capek harus melayani onom tersebut, terus istri mulai terabaikan, terus dia itu untuk apa kaya tapi dia itu tidak bisa menikmati karena kemana-mana itu si Iran itu tidak bisa pakai baju, tidak pakai pakaian, cuma pakai kolor aja. Setelah 3 bulan kemudian si istrinya bilanglah sama orang tua si Kang Rian, karena Bu, si Kang Rian itu kaya itu, dia itu melakukan pesugihan dengan menikahi onom dari Jawa Timur. Tetapi si Kang Rian itu
kasihan karena kelihatan sekarang itu sangat tersiksa karena sehari-harinya itu dia itu tidak bisa berpakaian, terus keringat itu terus keringat sampai mungkin musim hujan musim apa juga berkeringat, musim dingin musim apa berkeringat, jadi apa keringatnya itu keringat tidak enak gitu, keringat bayunjang kalau bahasa Sundanya itu bayunjang. Terus si ibunya mendatangi si Rian karena mungkin dia itu sayang sama juga kepada anaknya. Dia menanyakan, apa yang dibicarakan sama istri kamu benar, kamu malah melakukan itu? Pak Rian itu dengan menjawab jujur, ya Bu, tetapi sekarang saya udah merasakan untuk apa? Saya punya harta, banyak harta, perusahaan saya maju, tetapi saya tidak bisa menikmati. Terus si ibunya itu, mungkinnya si ibunya itu pergilah, karena mungkin dia itu sayang sama anaknya, dia itu pergi mencari orang-orang pintar, bagaimana caranya supaya anak saya kembali seperti semula. Di suatu hari si ibunya itu bertemu dengan salah satu mungkinnya Ustadz, dia itu menceritakan kejadian anaknya. Terus si Pak Ustadz itu bilang begini, itu gampang, tidak berat lah masalah itu mah. Jadi si ibunya itu disuruh masak atau menggorengnya, setiap hari menggoreng cabai, tapi tidak pakai itu disebutnya itu disangrai ya, supaya banyak baunya, supaya nyengat. Jadi setiap hari itu si Pak Rian itu disuruh menggoreng cabai banyak supaya baunya menyengat. Gimana lah gitu, baunya menyengat, jangan sangat menyengat. Terus sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, pas seminggu, pas waktunya malam Jumat, tiba-tiba si Onom itu datang, tetapi tidak bisa masuk karena dia itu, kata menurut si Pak Ustadz, dia itu sangat tidak mau menghirup cabai yang terlalu sengat. Itu pas dia datang, pas pintu dibuka, tiba-tiba si Onong itu menjerit dan lari. Sampai-sampai si Kang Rian itu, dia itu mungkinnya bilangnya itu bersyukur, dia itu baru sadar, dia itu bilang alhamdulillah si Onomnya pergi gitu. Singkat cerita, setelah si Onomnya pergi itu terjadi kekayaan si Kang Rian itu mulai nggak ada. Yang biasanya banyak pesanan tidak ada. Terus ada lagi kegagalan seperti dia itu ada yang motornya ada yang mencuri. Terus pabrik kerupuknya itu kebakaran. Sampai-sampai si Pak Rian itu kembali lagi seperti ke nol lagi, seperti ke awal, tidak punya apa-apa. Ya mungkin itu salah satu kisah ya,
salah satu kisah pernikahan dengan Onom tersebut. Dulunya mungkin kalau ditikah itu memberi kekayaan, setelah diusir ya kekayaan juga diambil lagi. Akhirnya si Kang Dian itu kembali lagi ke awal, yaitu usaha kebangunan. Tetapi dia itu sangat bersyukur karena walaupun hidup serba pas-pasan, serba kekurangan, tetapi di dalam hatinya itu dia bahagia. Ya mungkin itu dulur Panceg cerita pernikahan dengan Onom. Semoga cerita ini bisa diambil hikmahnya, dan mudah-mudahan dulur Panceg selalu diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe, like sama komennya ditunggu supaya kami bisa semakin semangat memberikan cerita-cerita misteri tersebut. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.